Shalom, salam satu tubuh Kristus. Saudaraku terkasih sebangsa dan setanah air Indonesia. Shalom untuk Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya sungguh bersyukur boleh kembali menjumpai saudaraku terkasih melalui channel YouTube ini. Dan pada malam hari ini saya ingin membuat satu renungan sederhana untuk kita. Akan menjadi suatu tolak ukur dalam kehidupan iman kita. Apakah sungguh-sungguh kita memiliki iman yang hidup, atau iman kita adalah iman yang mati? Iman yang benar-benar, iman yang sedang bekerja membawa kesempurnaan pada iman kita, atau iman yang sedang berlahan-lahan hilang dan akhirnya akan menjadikan kita binasa. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-26, ada satu perikop yang sangat menarik saudaraku untuk kita renungkan bersama pada saat ini. Yaitu perikop yang berjudul iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saya sangat suka sekali merenungkan bagian perikop ini, karena ini akan menjadi bagian daripada tolak ukur kita mengikuti Yesus. Apakah iman kita sedang menuju kesempurnaan, atau iman kita sedang menuju kebinasaan? Iman yang benar-benar hidup, atau iman yang hanya slogan dan perkataan? Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya ingin membacakan bagian firman ini untuk kita semua di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua mulai ayat yang ke-14. Begini firman Tuhan: iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah." Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, seringkali saya menemui suatu contoh kasus yang menarik untuk diselidiki, menarik untuk dipahami, dan juga akhirnya menarik untuk ditegur atas satu pribadi seseorang.
yaitu bicara tentang iman, saudaraku. Banyak orang berkata, oh aku percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Aku percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap kekuatanku, dengan segenap akal budiku. Dan aku juga percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah sumber kasih, Juru Selamat, penebusku, dan seterusnya. Banyak orang mengaku memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Tapi saya temukan, saudaraku, dibanding dengan begitu banyaknya orang yang mengaku memiliki iman kepada Tuhan Yesus, sangat sedikit orang yang menghidupi iman itu dengan perbuatan-perbuatannya. Ada beberapa kasus yang menarik, saudaraku. Begini, suatu hari saya ditanya oleh seseorang begini, "Om, kenapa? Ada apa?" Saya bilang, "Kok kamu sepertinya gelisah sekali?" "Begini, Om, saya datang kepada pendeta saya, Om. Saya sudah cerita tentang kondisi saya. Kondisimu seperti apa? Saya lagi nganggur, Om. Tapi saya dimintain perpuluhan, Om." Nah terus ya saya sampaikan kepada Pak Pendeta saya, ya saya nggak punya perpuluhan karena saya nggak bekerja. Oke. Nah suatu hari saya katakan lagi kepada Pak Pendeta saya, "Pak Pendeta, kan saya belum dapat kerja, Pak Pendeta. Saya sudah nggak punya uang untuk bayar air listrik, sudah nggak punya uang untuk beli sembako dan beras." Nah, dengan sederhana Pak Pendeta ini berkata begini katanya, "Ya sudah, yuk kita berdoa kiranya Tuhan memberkati." Dan setelah itu dia disuruh pergi. Dan ada lagi satu kasus yang menarik begini, saudaraku. Ini kejadian nyata yang saya alami sendiri. Suatu hari saya datang kepada seorang sahabat. Sahabat yang memiliki perhitungan hutang kepada saya. Hari itu saya bertanya, "Saudaraku, masih ingat gak kau punya hutang sama aku?" "Oh iya, doakanlah sekiranya saya bisa membayarnya." Saya katakan begini, kalau engkau dulu datang kepadaku, saudaraku, dengan meminta, saya akan berikan dengan cuma-cuma. Tapi di saat engkau janji itu hanya sebagai suatu pinjaman, maka saya berhak menagih, mengingatkanmu dengan tanggung jawab itu. Dan dia berkata, "Iya, saya percaya Tuhan akan tolong saya untuk memberkati." Waktu berjalan, saudaraku, dari minggu, bulan, tahun berganti, sampai sekarang gak dibayar, saudara. Nah saya katakan begini kepada dia, "Ya sudah, kalau kau tidak punya niat untuk membayar, gak usah kau bayar. Tapi ingat, kau berdoa sama Tuhan untuk membayar. Tapi di saat berkat itu ada padamu, kau tidak mau membayar. Berarti kau melupakan sebuah tanggung jawab dan janji. Perbuatanmu gak sepadan dengan apa yang kau perkatakan tentang iman itu." Dan akhirnya saya menyimpulkan begini, saudara. Lebih baik mana? Jika ada seseorang yang kesusahan datang kepada kita, jika ada orang yang sedang mengalami kesulitan kepada kita, dia datang dengan tujuan sharing, berbagi, minta petunjuk, minta pandangan, dan minta bantuan. Bahkan di saat kita adalah seorang gembala sidang, seorang hamba Tuhan, di saat mereka yang berkesusahan itu datang kepada kita, kita hanya berkata, "Yuk kita berdoa kiranya Tuhan memberkati." Dibanding dengan di saat kita melihat orang kesusahan, kita ulurkan tangan kita memberkati mereka yang sedang kesusahan itu. Baik mereka yang membutuhkan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, bahkan yang membutuhkan keuangan untuk menopang keberadaan mereka yang sedang dalam kondisi kesulitan. Di dalam jemaat yang saya gembalakan, saudaraku, saya belajar membangun satu hal yang sederhana. Mengajar banyak jemaat, dari mulai majelis, pengerja, sampai dengan jemaat biasa, dengan satu pemahaman bahwa gereja yang kita bangun bersama, gereja tempat di mana kita digembalakan bersama, dan kebetulan saya adalah gembalanya, harus menjadi gereja yang menjadi jawaban. Di mana ada orang lapar, harus mendapat makan di tempat kita. Di saat orang haus, harus mendapatkan minum di tempat kita. Di saat orang telanjang, harus mendapatkan pakaian di tempat kita. Orang yang tidak mendapatkan tempat tinggal, harus mendapatkan tempat tinggal di tempat kita.
Orang yang sakit harus kita lawat, orang yang ada dalam penjara harus kita kunjungi. Sehingga gereja kita benar-benar gereja yang bertumbuh di dalam iman, dan akhirnya kita akan mendapatkan kesempurnaan iman itu di masa yang akan datang. Karena dikatakan di ayat yang ke-17 dengan sangat jelas, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Di saat kita mengaku kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus, dan kita melihat segala kesulitan orang lain, tapi kita hanya diam, bahkan kita hanya membuat suatu kesimpulan sederhana atau tindakan kamuflase atau tindakan pelarian yang seolah-olah rohani, yaitu yuk mari kita berdoa, mari kita berdoa, mari kita berdoa, kira-kira Tuhan menolongmu, kiranya Tuhan memberkatimu dan membawamu kepada jalan keluar yang terbaik. Padahal pada kita ada apa yang mereka butuhkan itu. Betapa baiknya jika kita mengulurkan tangan kita memberkati mereka. Karena ayat 22 dikatakan, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu ia percaya Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Di saat Abraham melakukan tindakan iman yang spontan, iman yang total, itu diperhitungkan sebagai kebenaran oleh Tuhan, tanpa kompromi, tanpa basa-basi. Dan Abraham disebut sahabat Allah. Maka di ayat yang sebelumnya dikatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna, saudaraku. Jadi di saat kita berkata kita memiliki iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka iman yang ada pada kita harus disertai dengan perbuatan-perbuatan yang menyatakan iman itu. Kalau ada orang lapar, kita tidak pernah bisa biarkan orang lapar itu. Kita harus beri mereka makan. Orang yang telanjang harus kita beri mereka pakaian. Orang yang tidak memiliki tempat tinggal, kita harus beri mereka tempat tinggal. Orang yang saudaraku haus, kita harus beri mereka minum. Orang dalam penjara kita harus kunjungi, orang dalam rumah sakit kita harus lawat mereka. Jangan berlagak seolah-olah rohani, tapi rohani yang tidak berguna, sebuah kamuflase yang tidak menyatakan iman itu. Saya seringkali mendapat laporan, saya seringkali mendapat curhatan, saya sering melihat di saat ada orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, tapi di saat ada orang kesusahan datang kepadanya, dia hanya berkata, ya sudah mari kita berdoa, tanpa melakukan tindakan iman itu. Menjadi berkat bagi orang-orang yang kesusahan. Itu sangat-sangat tidak pantas sekali kalau saya mau katakan saudaraku sebagai orang percaya. Karena dikatakan ayat yang ke-26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi saat kita beriman kepada Yesus, mari kita buktikan perbuatan kita, yaitu melakukan kehendaknya Yesus yang pertama. Dan yang kedua menyatakan kasihnya Yesus. Dan yang ketiga menyatakan kuasanya Yesus. Dan yang keempat menyatakan mukjizatnya Yesus. Sehingga Yesus ditinggikan, dimuliakan. Karena iman kita seperti Abraham memuliakan Allah karena imannya. Dia rela mengorbankan Ishak anaknya sebagai korban. Dan sebagai bentuk ketaatan mutlak. Oleh karena iman percayanya kepada Tuhan Allahnya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita yang memiliki iman percaya kepada Allah yang mutlak. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, mari kita bergerak maju. Setiap iman kita disempurnakan dengan perbuatan-perbuatan iman itu. Tanpa kompromi, tanpa tedeng aling-aling, tanpa banyak mikir, tapi segala sesuatu kita kerjakan dengan totalitas. Dan semuanya akhirnya memuliakan nama Tuhan. Mari terus nyatakan iman kita. Bahkan di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 1-4, oleh iman kita di dalam ketaatan kepada Yesus Kristus Tuhan itu, maka kita akan menaklukkan dunia. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Mari bersama kita nyatakan iman kita untuk Indonesia Raya, sehingga banyak pribadi akan semakin melihat Yesus Kristus benar-benar Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup, yang mampu mengubah kita
dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang memiliki iman yang sempurna, penuh dengan kasih dan kebenaran, tanpa mencela, tanpa menghakimi siapapun yang lain. Saya ingin berdoa buat kita semua. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk seluruh sahabat terkasih yang menyaksikan video YouTube ini. Hamba berdoa untuk setiap iman mereka. Iman mereka bertumbuh kepada kesempurnaan. Iman mereka mulai hari ini disertai dengan perbuatan-perbuatan yang menyatakan kemuliaan Tuhan, yang menyatakan kasih-Nya Tuhan, dan menyatakan kuasa-Nya Tuhan, dan menyatakan mukjizat-Nya Tuhan. Dan iman mereka benar-benar sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa setiap pikiran manusia yang menghalangi iman itu untuk bertumbuh menjadi sempurna, dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap pikiran kami diubah, bukan lagi pikiran manusia lahiriah, tapi diubah menjadi pikiran Kristus, manusia batiniah yang bergerak sesuai tuntunan Roh Kudus dan terus memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi mau berdoa, Tuhan, setiap penghalang yang menghalangi iman kami bertumbuh menjadi sempurna, dipatahkan, dihancurkan kuasanya. Dan oleh kuat kuasa Roh Kudus yang dicurahkan atas kami, kami mampu bergerak menyatakan iman kami dengan perbuatan-perbuatan yang menyempurnakan, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Salam damai sejahtera dari saya, Reverend Muhammad Paulus Nur Rahman Tambunan. Salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkati. Shalom.